Ya pemirsa, kini kita ke informasi yang sudah kami pilihkan. Kita lihat untuk informasi yang pertama ada terkait gencatan senjata Gaza yang akhirnya deal. Mediator Qatar mengatakan bahwa Israel dan Hamas telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai minggu kemarin. Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen. Secara rinci, di fase gencatan senjata awal selama 42 hari, 33 sandera yang ditawan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel akan dibebaskan, termasuk perempuan sipil dan rekrutan perempuan, serta anak-anak, orang tua, warga sipil yang sakit dan terluka. Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur dari Gaza namun tetap ditempatkan di perbatasannya untuk memungkinkan pertukaran tahanan. Pertukaran akan termasuk pula jenazah dan pemulangan orang-orang yang terlantar ke tempat tinggal mereka. Lebih lanjut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani mengatakan mediator bersama yakni Qatar, Amerika Serikat dan Mesir akan memantau kesepakatan gencatan senjata melalui badan yang berpusat di Kairo. Ia mendesak ketenangan di Gaza sebelum kesepakatan maksud kami mulai berlaku. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait kalau emas bikin silau harga tertinggi sepanjang sejarah. Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk melesat Rp13.000 per gram dan mencetak rekor harga tinggi sepanjang masa. Harga emas Antam mencatatkan rekor harga tinggi setelah harga emas dunia menguat tajam pada perdagangan kemarin. Harga emas dunia melesat karena dolar melemah setelah data inflasi inti Amerika Serikat menunjukkan hasil yang lebih rendah dari perkiraan. Hal ini membuat kekhawatiran mereda karena tekanan inflasi dan menghidupkan kembali ekspektasi bahwa siklus pelonggaran suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve mungkin belum selesai. Di sisi lain, investor khawatir bahwa potensi tarif setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih minggu depan dapat memicu inflasi dan membatasi kemampuan Fed untuk menurunkan suku bunga secara lebih signifikan. Emas yang tidak menghasilkan imbal hasil dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi meskipun suku bunga yang lebih tinggi mengurangi daya tariknya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ya ini terkait mobil yang sah menjadi raja jalanan di RI. Ya, persaingan mobil terlaris di RI kian meruncing di akhir tahun 2024. Hasilnya Toyota Kijang Innova yang terdiri dari Reborn dan Zenix menjadi jawara raja jalanan dengan menjual 63.676 unit. Capaian ini mengalahkan penjualan mobil sejuta umat Avanza yang hanya menjual 55.000 unit, 838 unit. Di tahun lalu di tempat ketiga muncul mobil di segmen low cost green car Daihatsu Sigra yang terjual 54.709 unit. Artinya tiga besar mobil terlaris di tahun lalu dikuasai oleh mobil berjenis multi-purpose vehicle atau MPV yang berkaitan 7 penumpang atau 7 seater. Secara garis besar, baik 10 besar dan 20 besar mobil terlaris tahun lalu semuanya dikuasai pabrikan Jepang. Brand lain seperti dari Korea Selatan dan China belum mampu berbicara banyak. Mobil non-Jepang terlaris di Indonesia pada 2024 ialah Hyundai Stargazer yang terjual 7.201 unit. Mobil China dengan kendaraan listriknya seperti BYD M6 terjual 6.124 unit dan Wuling Bingwo terjual 5.156 unit. Secara keseluruhan penjualan mobil nasional tahun 2024 tercatat hanya 865.723 unit secara wholesale atau dari pabrikan ke dealer dan 889.680 unit secara retail sales atau dari dealer ke konsumen akhir. Dan selanjutnya ya ini ada diskon batas maksimal beli token listrik. Ya pemirsa, PT PLN Persero telah mengeluarkan diskon tarif listrik 50% mulai 1 Januari 2025 untuk pelanggan PLN. Khususnya prabayar yang ingin melakukan pembelian token listrik tidak perlu terburu-buru karena diskon masih akan berlaku hingga Februari 2025 ini. Sebelumnya Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang
tergolong daya tersebut. Pada pelaksanaannya, untuk pelanggan pasca bayar, potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar, cukup membeli setengah atau 50% dari biasanya untuk mendapatkan energi yang sama dimanapun. Sementara itu, berdasarkan penelusuran dari CNBC Indonesia pada pusat pelayanan pelanggan melalui PLN Mobile disebutkan bahwa diskon tarif listrik 50% untuk pembelian token pada golongan pelanggan 450 volt ampere sampai dengan 2200 volt ampere berlaku batas maksimal setara dengan pemakaian listrik selama 720 jam nyala per bulannya.